Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, mari senantiasa kita ingatkan diri kita masing-masing untuk setiap saat, setiap kesempatan, setiap peluang tidak lupa dan bahkan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur perasaan, syukur ucapan, syukur tindakan. Hendaknya tindakan kita, ucapan kita, perasaan kita, suasana batin kita adalah cermin syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lalui dalam kehidupan ini adalah kehidupan penuh syukur kepadanya. Moga-moga dengan demikian kita termasuk hamba-hamba yang wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur, dan moga-moga kita termasuk yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Di antara tugas saya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini, di forum fikih kontemporer ini, di forum Kiswah TV 9 ini adalah menenteramkan umat, menenangkan umat, dan terpaksa merespon sebagian ceramah yang meresahkan umat. Saya tidak nyebut nama dan memang tidak akan saya sebut nama, tapi memang ada ceramah-ceramah yang meresahkan umat. Bukan hanya ada, banyak. Dan sebenarnya saya tidak bertanggung jawab terhadap itu secara yuridis formal, tapi secara moral ya tentunya kalau disambati, jamaah mengeluh, jamaah bertanya, tentu saya harus menjawab. Dan karena jamaah itu banyak dan meluas di berbagai tempat, maka jawaban yang paling enak, paling mudah, paling efisien adalah melalui TV dan radio. Terutama TV 9 ini sangat besar jasanya untuk umat, dan tolong nanti disiarkan bisa berulang kali supaya umat yang tidak sempat mendengarkan atau nonton di Senin pagi jam 7 bisa di waktu yang lain. Tapi kalau tengah malam memang jarang yang nonton sih. Iya, jadi kalau ulangan ya jangan yang tengah malam. Tapi sungguh memang saya merasakan betapa TV 9 yang terkait dengan ceramah saya itu banyak yang menanyakan. Banyak usul sebenarnya, tapi oke lah, itu hak TV 9 untuk menyiarkan jam berapapun, jam 3 malam juga tidak apa-apa. Ini begini, akhir-akhir ini ada ceramah yang mengharamkan umroh sebelum haji. Bahkan dinyatakan itu dosa besar dan wajib bertaubat. Itu ya namanya ceramah. Saya hormati orangnya karena beliau adalah ya tergolong ulama. Tapi pendapat tentu bisa berbeda. Alasannya karena yang wajib aja belum dikerjakan, kok yang sunnah didulukan. Padahal beliau ini sudah haji juga. Apa tidak tahu bahwa umroh itu sebelum haji? Tapi baiklah, sekali lagi itu pendapat, itu boleh mengaku benar, tapi yang jelas itu meresahkan umat. Oleh karena itu saya menyampaikan jawaban, atau bukan jawaban ya, menyampaikan pendapat yang berbeda, argumen atau dalil yang berbeda. Dan ini bukan pendapat saya, tapi pendapat banyak para sahabat juga. Saya membaca dari banyak referensi.
Tapi tentu karena terbatasnya waktu dan di TV begini tentu tidak bisa menerangkan satu persatu dalilnya. Begini, kita semua tahu bahwa untuk bisa haji ini sekarang ini bukan soal sehat, bukan soal punya uang, tapi soal dapat porsi atau tidak. Nah, untuk dapat porsi itu apa sih? Jatah ya, jatah haji. Penjenengan kalau daftar sekarang untuk bisa haji itu untuk Jawa Timur sekitar 20 tahun lagi baru bisa dapat porsi. Sekarang umur 40 tahun misalnya, maka umur 60 tahun baru berangkat haji atau berangkat ke kuburan. Apalagi sekarang umur 60 tahun, ya hampir pasti game lah, lebih dulu. Tapi wallahu alam kalau soal ajal Allah SWT yang maha tahu. Tapi lamanya nunggu itu di Jawa Timur itu sekitar 20 tahun. Kalau di Sulawesi Selatan kabarnya 30 tahun. Di Malaysia kabarnya malah 40 tahun. Jadi kalau untuk harus haji dulu, ya penjenengan biar punya uang 1 triliun ya gak iso nek untuk porsi. Sementara umroh ya setiap saat. Walaupun sekarang umroh ini hampir seperti haji sudah. Ramainya seperti haji, antrinya seperti haji. Sekarang susahnya dapat visa juga seperti haji. Banyak yang harus tertunda. Termasuk ustadz kita yang di sini juga tertunda. Bukan karena kesalahan beliau, tapi karena memang proses pengurusannya sekarang ya karena crowded. Sekarang ini ada sekitar 6.000 sekian visa belum tertangani untuk Indonesia tok dalam waktu dekat ini sebelum bulan puasa. Bayangkan bulan puasa kan 2 bulan lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji itu hanya sekali di akhir hayat beliau, tahun ke-9 wakilah tahun ke-10 Hijriah. Yang jelas akhir, makanya disebut haji wada. Tapi memang hanya sekali itu. Tapi berumroh ada pendapat 3 kali, ada pendapat 4 kali. Oke lah, lebih dari 2 kali pasti. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat umroh dulu sebelum haji. Apa Rasulullah harus bertaubat? Apa harus istighfar? Apa dosa besar? Tidak. Rasulullah SAW jelas-jelas umroh dulu minimal 3 kali lah. Setahu saya 4 kali, tapi ada pendapat 3 kali. Oke, yang jelas dengan umrohnya haji pasti 4 kali. Tapi beliau umroh dulu berkali-kali sebelum haji. 1 kali. Yakin hajinya Rasulullah hanya 1 kali. Tapi umrohnya memang lebih 3 kali. Dan dilakukan tidak sesudah haji tapi sebelum haji. Dari sini aja sudah gampang ini. Sudah mudah penjenengan memahami bahwa loh, secara historis kesejarahan tarikhian Rasulullah SAW umroh dulu sekian kali baru haji. Lah kok diharamkan? Para sahabat banyak yang menjawab, Ibnu Musayyab misalnya, tidak apa-apa umroh dulu sebelum haji, tidak apa-apa. Bahkan untuk kondisi Indonesia bukan hanya tidak apa-apa, saya berpendapat harus, supaya penjenengan selama urip ini, selama hidup ini pernah dekat Ka'bah, pernah melihat Ka'bah, padahal penjenengan mampu. Penjenengan tidak bisa haji bukan karena tidak mampu, tapi karena memang belum dapat porsi. Nek nunggu porsi lah itu tadi di CNT kalau tekani malaikat Israel. Makanya sudah umroh aja, biar sempat ke sana, biar pernah ke sana, biar melihat Ka'bah. Saya
yakin, ya untuk ya karena saya mengalami, saya yakin panjenengan begitu pertama kali melihat Ka'bah hampir pasti menangis, hampir pasti. Siapapun, pejabat tinggi apapun pernah bercerita kepada saya, memang begitu getaran luar biasa. Tapi nek Medina ya biasa melihat. Tapi pertama kali saya, ya mohon maaf ya, saya yang kedua ketika masih ada getaran. Tapi karena terus sering bimbing umroh ini ya rada repot ya, bukan repot sih, ya akhirnya agak biasa juga. Ya tapi tetap ada getarannya, tetap ada getarannya. Begitu melihat makam Rasulullah SAW juga begitu. Artinya saya justru menganjurkan, bukan menganjurkan panjenengan bertaubat karena umroh, tapi panjenengan bertaubat untuk umroh, bertaubat dengan cara umroh. Silakan ke sana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di sana sholat berjamaah di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di sini. 1000, 1000 itu rada akeh. 1000 itu 3 tahun. Kalau 1000 hari itu 3 tahun. Jadi penjenengan sholat di sini sama dengan di Madinah sana ya sama dengan 3 tahun. Sekali sehari berjamaah 5 waktu di sana sama dengan 3 tahun berjamaah di sini. Pemeneh apalagi di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali, rodok akeh pisan. Jadi sama dengan 300 kali kan 300.000. 300.000 kali. 300.000 hari di sini berapa itu? Banyak. Entah berapa ratus tahun itu. Banyak pokoknya wes. Lah kalau 300.000 hari kali besar. Dan suasana mendorong kita untuk rajin beribadah, untuk concern berdoa. Kalau di sini berdoa mungkin ngene tapi ngelayap pikirannya, tapi kalau di sana tidak mungkin, tidak berani ngelayap itu tidak berani. Ya kebangetan yang kono cek ngelayap itu kebangetan. Sekali lagi justru saya termasuk ikut para ulama yang menganjurkan panjenengan umroh sebelum haji. Mengapa? Karena Rasulullah SAW demikian, para sahabat juga melakukan yang demikian. Apalagi kondisi Indonesia tidak memungkinkan atau susah untuk menunggu harus haji dulu. Mungkin ulama sing ceramah ini gak duit travel mungkin ya. Atau tidak pernah diminta bimbing oleh travel, tidak pernah diminta bimbing umroh mungkin. Ya saya mohon maaf, saya berbaik sangka aja, mungkin dia berniat baik, tapi kerasnya ini harus bertobat, itu dosa besar. Dalilnya apa? Kalau dalil wa atimul hajja wal umrata lillah, jelas tidak bisa. Karena itu dulu hajinya, dalam pelaksanaan selalu dulu umrohnya. Haji kiron bareng, haji ifrad dulu umrohnya, haji tamattu apalagi jelas dulu umrohnya. Nek harus dikatakan wa atimul hajja wal umrata dijadikan dalil. Loh di haji kok dalil umroh? Iya, yang Quran ayatnya begitu, tapi prakteknya Nabi SAW ada. Kalau Nabi sendiri mengkiron, kiron itu bareng, umroh dan haji bersama-sama. Tapi Nabi SAW menganjurkan kita untuk tamattu. Haji yang paling nyantai, paling mudah adalah tamattu. Itu umroh dulu, kemudian jeda sebentar, lalu haji. Jadi umroh dulu kok. Di samping Nabi jelas umroh dulu tadi, prakteknya itu umroh dulu. Dan untuk haji kan istita'ah, man istata'a walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu istita'ah sekarang ini sekali lagi bukan hanya soal punya uang atau soal sehat, tapi soal porsi. Susah. Sekarang haji plus itu ya, yang kemarin sudah bisa pokoknya daftar langsung haji itu, sekarang nunggu 4 atau 5 tahun. Haji plus 100 juta itu loh, itu nunggu 5 tahun. Nek gak plus, bukan berarti haji acak-acak, enggak lah, lawannya plus apa? Minus, enggak lah, pokoknya haji gak plus, kena haji biasa 20 tahun. Oke. Dan kalau alasannya mendahulukan yang sunnah, lah kita sholat qobliyah juga mendahulukan sunnah. Iya toh, sholat subuh sebelum subuh, sholat sunat apa dosa? Enggak kan? Sholat zuhur sebelum zuhur, sholat sunat apa dosa? Enggak kan? Karena Nabi juga melakukan itu dan Nabi memerintahkan itu. Umroh juga demikian. Jadi sekali lagi mohon kepada umat Islam tenang, tentram. Kalau ada pendapat yang demikian silakan
didengarkan, tidak usah dicaci maki, tapi penjenengan bisa membandingkan antara pendapat itu dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini banyak para sahabat, sekali lagi nanti penjenengan baca di berbagai referensi, para sahabat pun senang umroh sebelum haji, dan mereka ketika ditanya apa boleh saya umroh sebelum haji, oh tidak apa-apa, silakan, bagus. Gitu ya sahabat. Baik, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berpendapat demikian, Ibnu Musayyab tabi'in berpendapat demikian. Kurang apa sih? Jadi nek panjenengan bingung atau galau karena fatwa atau ceramah yang mengharamkan umroh sebelum haji itu, ya berarti sampean memang golek-golek perkara. Wis diomongin ngene cek panggah ragu saya gimana itu? Ya wis melok kono nek ngono. Wis kasaran nek ngono, tapi ya ndak lah. Jadi silakan banding. Pemahaman paling sahih terhadap ajaran agama itu apa? Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman terhadap ayat wa atimul hajja wal umrata lillah atau ayat-ayat yang lain tentang haji, pemahaman yang paling pas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya historisitas, kesejarahan, tarikhiyah, kesejarahan, pemahaman perspektif sejarah. Itu paling kuat itu. Jelas tidak seorang pun bisa membantah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan beberapa kali umroh dulu baru kemudian haji. Untuk Nabi SAW jelas hanya satu kali yang kemudian disebut haji wada. Walaupun ada sebutan haji wada, ya benar memang hanya satu kali itu hajinya. Baik, ini sebagai pengantar, dan moga-moga setelah ini silakan banyak yang nyelengi dan umroh. Terserah kepada kemana saja, tidak harus ikut saya tidak kampanye untuk diri saya, tidak. Silakan ikut travel atau pelayan umroh yang penjenengan percaya, silakan aja. Jadi boleh dan malah bagus sesuai sunnah Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama. Mayoritas ulama di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini membolehkan dan menganjurkan umroh sebelum haji. Apalagi sekarang ini di seluruh dunia setahu saya juga sama kuotanya, sama susahnya. Juga mereka dapat kuota, dan untuk dapat porsi juga lama, maka mereka juga banyak yang mendahulukan umroh. Maka sekarang umroh itu padat sekali kayak haji, karena memang seluruh dunia juga begitu. Wes umroh saya timbang selak. Iyalah, kalau umur sudah 75 tahun seperti ini, nunggu 20 tahun ya berarti 95 tahun. Alhamdulillah, moga-moga nyampe. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak kalah penting dari apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa penjenengan juga harus sungguh-sungguh ikhlas, sungguh-sungguh bersih hati untuk umroh. Ndak usah apa iku diganggu oleh macam-macam. Wah, aku tak ndang umroh bendang untuk jodoh, wis ndak usah. Aku tak umroh bendang untuk apa? Ya bendang duwe keturunan, umroh ben rezeki lancar, ndak usah, wis lillahi taala. Bersihkan hati itu supaya mudah penjenengan. Ngono enek ngono kuwi malah ngengel-ngeli. Ikhlas sudah lillahi taala. Bukti kalau penjenengan lillahi taala, kalau ada hal-hal yang menghalangi penjenengan ndak ngersulo. Kan ada jamaah umroh tuh ngersuloan, sambatan. Bukan hanya jamaah umroh, jamaah haji. Saya juga beberapa kali membimbing jemaah haji itu enak sing model ngono kuwi. Panjang ya ngono kuwi. Akhirnya model hidupnya juga seperti itu. Hidupnya tidak akan tenang. Sudahlah, kalau sudah beribadah ikhlaskan. Nek enek halangan, nikmati halangan itu. Apa ya? Menikmati halangan, betapa berat. Tapi kalau mohon maaf kalau saya latihan sudah biasa. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Saya ja'alullah ba'da usrin yusron. Semua kesulitan pasti akan melahirkan kemudahan. Pasti dan pasti akan melahirkan kemudahan. Maka kalau ada kesulitan, nyantai dan senyum. Mengapa? Ada harapan besar untuk mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Asal hati ridho. Nek mendapat kesulitan terus ngersulo, ya gak kate. Gusti Allah SWT mau memberi kemudahan. Jadi sekali lagi ini penting.
apalagi sekarang ini ngurus visa aja susahnya setengah hidup. Bener, yang punya wewenang Saudi sudah DP hotel di sana, sudah beli tiket pesawat di sini. Tiket untuk apa? Untuk berangkat sudah dapat, wis nyekel. Tapi nek gak untuk visa, gak iso. Ya iso numpak pesawat tapi gak iso teko kono. Kok medun kok kono kon mulihne. Sebab ndak punya visa. Visa niku napa? Taksyir dukhul. Visa masuk, visa keluar, visa untuk boleh masuk negara Saudi itu kudu enek taksyir. Taksyir itu visa itu. Mbuh bahasa Indonesianya apa? Ya visa nggih. Bahasanya visa. Lah itu sing angel. Lah iku wewenange sapa? Duduk travel, duduk ulama, duduk kiai, tapi Saudi. Dan Saudi kita tahu, saya hafal, rodok suwe aku yang Saudi. Roh kelakuannya piye nu sing alim-alim, sing anu ya anu. Subhanallah. Mereka tidak berkeinginan jahat, saya yakin tidak, tapi karena memang ngurusnya kurang profesional, sehingga banyak terlantar yang disalahkan ulamanya, kiainya atau pemilik travelnya. Sekarang saya ingatkan penyanyi, kalau ingin ikhlas, ingin bersih, sadari itu. Benar, saya bukan kampanye untuk saya, sungguh saya tidak. Saya kasihan mereka yang sudah mengurus jamaah kemudian berjibaku susah payah ternyata gagal, ngono terus jadi dikeplaki kalau jamaah ya gak dikeplaki ngene sendak tapi jadi dipai itu macam-macam. Jadi bukan karena soal bayar tidak bayar, tapi soal memang urusan ini. Oleh karena itu bersihkan hati, ikhlaskan niat, ridho kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi memang bagian dari perjalanan saya umroh ada kehalangan, berarti memang saya harus menebus banyak kesalahan dan dosa-dosa saya. Ngoten loh. Semua kesulitan kalau kita nikmati, kita terima dengan hati ridho, akan menghapus dosa-dosa kita kan. Oleh karena itu siapapun yang ingin umroh silakan umroh. Ikhlaskan hati, bersihkan niat, dan tentu dalam berumroh nanti permohonan silahkan di sana, tidak usah aku umroh karena ingin ini kan, enggak. Itu ikhlas juga karena mohonnya kepada Allah SWT, tapi bersihkan niat ketika di sana, silahkan mohon apapun silahkan, waktu di Raudhah atau waktu dimanapun, di Multazam atau di semua tempat masjid Nabawi, semua tempat Masjidil Haram mustajabah, silahkan. Baik, ini yang saya sampaikan. Silakan sekarang ada yang bertanya atau berkomentar atau ada yang mendukung haramnya umroh, silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta, Prof. Oh iya, silakan Mas Arta dari Sidoarjo ya. Iya, silakan Mas. Jadi gini Prof, menanggapi masalah haji dan umroh. Ya. Saya pernah dengar juga ceramahnya Profesor mengenai sholat ya Prof, sebuah sholat yang ganjarannya sama dengan umroh bahkan haji. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira amalan apa aja sih Prof selain sholat itu yang sekiranya ganjarannya sama dengan umroh dan haji? Selama kita memang masih belum bisa ke sana Prof, karena beberapa kendala yang disebutkan Profesor tadi. Terus dan mohon kembali dijelaskan mengenai sholatnya Prof, karena kemarin sempat belum seberapa jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak ya. Kalau ingin, benar-benar ingin, oke? Ingin. Kalau panjenengan punya biaya umroh, kemudian ada saudara, ada tetangga yang mendapatkan musibah, lalu biaya itu panjenengan sedekahkan pada saudara, itu sama pahalanya dengan umroh, bahkan lebih besar. Sekali lagi, pengen umroh, wis tahu umroh, atau pengen haji, wis tahu haji, kemudian ada tetangga, hampir tidak mungkin ada tetangga ya, ada tetangga, ada saudara yang kena musibah, kemudian ini biaya umroh ini panjenengan sedekahkan pada tetangga, itu pahalanya besar dan lebih besar daripada haji dan umroh itu sendiri. Tapi kalau panjenengan belum pernah, ya tentu mikir untuk bersedekah pada tetangga sebesar biaya umroh. Itu kalau dari segi fisikal atau materi. Dari segi ibadah jelas ada hadis sahih dari Nabi SAW bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, bukan di rumah. Sekali lagi, jamaah subuh di masjid dengan imam rawatib sana, imam rawatib sini,
berjamaah di masjid, kemudian setelah jamaah tidak langsung pulang, nunggu di masjid, iktikaf di masjid, nunggu sambil berzikir tentu sampai matahari terbit agak tinggi, lalu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah syuruk. Ada yang menyebut itu bagian sholat sunat duha, tapi dalam hadis memang disebut sholat 2 rakaat. Maka pahala penjenengan jamaah subuh plus zikir plus iktikaf plus sholat 2 rakaat sholat syuruk ini sama dengan haji dan umroh, tidak kurang. Ada penegasan lah yang khusus, tidak kurang, sama dengan pahala haji dan umroh. Haji itu di dalamnya ada umroh ya, pasti tidak mungkin haji saja, itu tidak mungkin. Haji dan umroh itu jadi satu paket. Nek umroh bisa sendirian, tapi kalau haji memang harus ada umrohnya. Tidak mungkin haji, wes aku tak haji tok gak usah umroh, gak iso, mesti nek umroh. Jadi itu silakan besok diterapkan, menerapkan yang pertama tadi. Wes gak sudah umroh, aku wes tak di sotako, silakan. Hampir pasti tidak ada. Yo, aku dhewe ngrasa cara aku duwe dhuwit sakmono sing sotako kabeh nggih bangun masjid nggih. Wong aku yo umroh gak tau bayar ya, ya gak apa-apa. Tapi nek untuk itu kan tidak susah, tidak ada biayanya. Jamaah subuh di masjid, setelah jamaah zikir, baca Al-Quran atau apa ya, iktikaf ya. Kemudian setelah matahari terbit, kira-kira dalam pandangan mata kita 2 meter ya, di pandangan kita itu sudah berarti irtifa, sudah tinggi. Silakan sholat 2 rakaat, lanjutkan dengan sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, yang medium Nabi SAW sering 8 rakaat, maksimum 12 rakaat. Pilih mana? 2 rakaat, oke, tidak apa-apa, 2 rakaat, asal ajib. Baik itu Mas. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertanya Ustaz. Siapa ini? Bu Nunuk dari Kara. Oh ya, monggo Bu Nunuk. Yang pernah ikut umroh Ramadan gak jadi berangkat, sampai sekarang kan uangnya masih ada. Orangnya sampai gitu. Tak solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apalagi umroh Ramadan itu susahnya setengah hidup, hampir mati. Jadi kalau minta solusinya, saya terus terang ya pernah tapi tidak selalu berhasil. Pernah ya melakukan komunikasi lobby lah begitu. Alhamdulillah pernah didengar, pernah berhasil. Yang lain-lain gagal, saya tetap bisa berangkat walaupun agak telat. Tapi saya juga tidak bisa begitu terus menerus. Dan saya juga tidak pernah menjamin jamaah, oh nek umroh kalau aku mesti berangkat tepat waktu. Kemelintih banget, saya tidak berani. Saya tidak berani. Pokoknya kalau umroh bersama saya, umroh sesuai dengan kelaziman, kewajaran. Nek ditunda ya terima ngonai. Wong aku ya terima, aku malah ya bukan malah seneng sih, tapi sesungguhnya lah membimbing umroh itu juga tidak mudah, itu berat sekali. Apalagi kalau Ramadan, saya cukup sekali saya membimbing Ramadan itu berat, super berat. Di sana sangat ramai, di sini kurbannya terlalu banyak, jadwal amburadul rusak. Waktu itu pernah sekali sebenarnya saya tidak ingin umroh Ramadan, tapi kemudian visa tertunda, masuk Ramadan. Ya sudah, alhamdulillah. Susah ya Bu. Kalau pengen ingin, wah itu pahalanya pojokan haji, tergantung ikhlas tidaknya kok. Walaupun umroh Ramadan hati ini gak ikhlas ya Pak Poai. Walaupun di luar Ramadan kalau hati ikhlas ya, maka tidak usahlah memburu Ramadan. Penjenengan kalau memburu Ramadan sungguh lebih ramai dari haji kalau Ramadan. Tapi kalau tidak Ramadan, sekarang sudah mulai sama dengan haji. Yang paling agak longgar itu kalau musim panas. Kalau panasnya sekitar 50 derajat itu sudah mulai agak mudah itu. Tapi ternyata kemarin juga saya pernah begitu juga susah. Juga mau tawaf, wes golek sepi nih paling pas panas-panas. Ramai sekarang, apalagi ada ring itu kan ngisornya iyup itu. Wes enak umroh tawaf di ring itu, di lingkaran yang 3 lantai itu. Sudah. Lantai yang tengah itu mesti enak gitu, lancar. Tapi baiklah. Yang penting kalau penjenengan minta solusi bagaimana supaya umroh Ramadan bisa lancar, resepnya hanya satu, nikah dengan orang Saudi. Loh, kalau uang tidak balik jangan, ya harus balik dong. Wah, ya, kalau uangnya harus balik, iyalah. Kalau umroh tidak jadi berangkat, mohon maaf kepada siapapun, ya harus
dikembalikan. Baik, tapi yang jelas itu moral. Kalau gitu moral harus dikembalikan, harus, siapapun orangnya harus. Tapi kalau saya pasti tidak. Kalau mungkin ada aparat saya, ya itu urusan mereka. Tapi yang jelas jangankan penjaringan, saya pun kena. Artinya soal kejahatan atas nama agama, kejahatan yang dibungkus dengan agama itu marak dan banyak. Para kiai banyak yang tertipu oleh bromocorah itu. Ya mohon maaf ya, saya tidak perlu sebut nama, tapi banyak beberapa kiai yang akhirnya sebagian harus masuk penjara karena ulah orang yang dipercaya. Kemarin di Mojoagung terpaksa dia didemo oleh jamaah hanya karena dia sebagai pembimbing. Padahal pembimbing itu yang membimbing saja, yang melaksanakan ya ini. Sebagian menjadi bromocorah kejahatan atas nama agama, golek untung karena menggunakan nama agama. Memang lebih mudah, cari uangnya lebih mudah. Kemudian uangnya tidak dikembalikan, uangnya malah coba nanti saya ingin tahu siapa itu orangnya, tapi ya tentu saya tidak berani menjamin bahwa mesti beres, enggak ya, tentu, tapi saya ingin tahu siapa yang melakukan seperti itu. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marzuki panjenengan. Satu, Prof. Namanya siapa? Tahu lupa, Prof. Mohon maaf, Prof. Ya, Pak Yahya ini namanya. Monggo silakan. Minggu lalu Profesor strategi untuk membina umat. Nah, sekarang ini saya kembali ke fikih, Prof. Iya. Sekarang ngetren ada trading online itu, Prof. Trading online. Iya, ada dua tokoh yang saya amati. Yang pertama judulnya trading online, tokohnya Pak Suharjo. Jadi mereka pertemuannya ada di hotel, bayarnya 100.000, kemudian di training lah. Training sampai bisa jadi objeknya di Amerika, barangnya di Amerika, modalnya diperkirakan 1.000 US dollar, 300 juta. Yeah. Ada tokoh yang kedua namanya Bu Elizabeth. Ini bergerak di bidang minyak, petrol trading on trading, sama seperti itu. Nah ini mohon dihukumi sebagai apa? Mohon maaf, terima kasih. Baik, ini banyak yang tanya dan juga sudah saya jawab, tapi baiklah saya jawab lagi karena ditanyakan. Intinya begini, secara fikih normatif, fikih menurut aturan dalil atau hukumnya bisa dihukumi halal, bisa dihukumi halal karena memang terjadi transaksi, kemudian ada rukunnya terpenuhi. Rukunnya yaitu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Yang berpendapat membolehkan bisa, tapi yang berpendapat menidakbolehkan bisa juga karena akiden tidak ketemu. Tapi kalau soal akiden tidak ketemu sekarang tidak bisa, kita ambil uang di ATM juga boleh, itu kan tidak ada orang yang berakad kan, tidak di situ. Bahkan beli minuman di airport itu masukkan uang langsung keluar dari kotak itu tanpa ada penjualnya, sah. Jadi ini tidak bisa dijadikan alasan. Alasan untuk mengharamkan adalah bahwa sebagian terbesar yang pernah mengalami itu rugi, jatuh, hancur. Termasuk sekretaris saya, hancur, sekarang menghilang, entah kemana. Sudah akhirnya harus saya ganti sekretaris saya. Kemudian banyak yang jatuh, itu banyak. Sekali lagi, secara fikih normatif bisa dihukumi halal, tapi juga banyak ulama yang mengharamkan karena tidak jelasnya akiden dua orang yang berakad. Kemudian barang yang dijual apa itu semuanya maya, maya itu tidak nampak. Tapi lebih dari itu karena doror, karena jelas banyak bahayanya, ternyata banyak ruginya, ya mayoritas ulama menyatakan hukumnya haram.
Sekali lagi, walaupun ada ya, silakan kalau ada yang menghalalkan boleh. Sekali lagi, saya pun secara normatif sudah saya tulis di buku saya, halal, tidak haram, normatif loh ya. Tapi ketika melihat di lapangan tentu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-dararu yuzal. Menghindari bahaya itu harus didahulukan daripada mencari untung. Bahaya itu harus dihilangkan, dan bahaya bangkrut, bahaya jatuh, rumah tangga banyak yang kacau gara-gara trading itu. Moga-moga TV9 juga bisa wise, bijak menyiarkan ini. Jangan hanya karena ada orang mau kemudian menyiarkan lalu disiarkan. Kasihan umat kalau harus nanti terpesona, terbelenggu oleh ini. Saya tidak tahu bagaimana yang ikut seminar itu. Moga-moga ada yang mengadakan survei apa benar berhasil sebagaimana yang dikampanyekan berbusa-busa itu. Saya tahu orangnya, saya tahu. Namanya orang kampanye, orang promosi mesti enak-enak dan bagus-bagus. Tidak mungkin promosi itu yang tidak enak. Mesti gini untung. Pokoknya golek duit itu enak gitu. Tapi biasa, ya mohon maaf, biasanya yang penak-penak yang menjanjikan muluk-muluk itu akeh pepesan kosongnya. Saya tentu nanti perlu mendapatkan klarifikasi dari umat, dari jamaah. Tapi yang saya tahu, yang saya alami, bukan saya pelakunya, tapi orang-orang dekat saya, tidak seorang pun yang beruntung. Tidak seorang pun. Semua staf saya bangkrut semuanya. Ada yang sampai minggat. Minggat ngerti sih? Minggat itu pergi tanpa pesan. Jadi sekali lagi, ini moga-moga menjadi perhatian kita. Hukum halal itu bisa menjadi haram ketika menimbulkan bahaya. La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan wal hal wal adah wan niyyah. Tidak dipungkiri bahwa hukum itu bisa berubah karena waktu, karena keadaan, karena tempat, karena kebiasaan, dan karena niat. Ini kaidah yang baku, sehingga saya mohon maaf kepada penyinar semuanya. Saya tidak kampanye untuk tidak atau untuk iya, tapi saya menyampaikan perspektif fikih kontemporer bahwa secara normatif memang bisa dihukumi halal, tapi banyak ulama yang menghukumi haram. Tapi secara empiris saya cenderung mengambil posisi hukum haram karena sudah banyak yang dirugikan, banyak yang mengalami kebangkrutan, dan ini tentu harus dihindari. Klarifikasi dari penjelasan tentu saya tunggu, saya butuhkan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisma dari Surabaya sini, Pak. Oh ya, monggo Nisma. Yang pertama, saya pernah datang ke sebuah pameran umroh haji gitu. Di situ ada salah satu travel yang dia menawarkan untuk umroh yang bisa yang pembayarannya dilakukan dengan hutang. Jadi berangkat dulu, setelah itu mungkin sisa kekurangan pembayaran kita dibayar dengan hutang, dicicil selama beberapa bulan gitu. Mohon dijelaskan hukumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan di minggu kemarin mengenai hukum asuransi. Bagaimana, mungkin ini pertanyaan sudah seringkali diutarakan sebelumnya. Hukum untuk bunga deposito dan bunga bank itu sendiri seperti apa ya? Sementara kadang-kadang kita kan sangat sulit keluar dari dunia perbankan gitu ya. Maksudnya kita gaji kantor juga mungkin lewat bank dan lain sebagainya gitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moga-moga semuanya lapang dada, sabar untuk berulang kali mendengarkan penjelasan dari saya. Tidak apa-apa, memang TV9 adalah untuk umat. Baik, yang pertama, sekali lagi secara normatif hutang itu boleh dan halal. Hutang di koperasi, hutang di bank, hutang di boleh karena kebutuhan. Tapi kalau untuk umroh, dalam perspektif moral ya tercela. Wong umroh gak wajib kok terus utang, direwangi utang-utang. Padahal kalau sedekah untuk utang untuk sedekah kan ya tercela tuh. Walaupun tidak dosa, boleh. Wong nek gak utang ya gak iso kelakon tenan.
Ya ora usah, wong ndak wajib kok. Mestinya ya nek duwe barang atau duwe harta ya silakan kumpulkan, celengi. Wah, terlalu lama nyelengi, biar nanti utang aja. Tapi kan utang dengan punya hutang itu kan punya tanggung jawab dan punya tanggungan. Iya nek terus lah nek mati. Kan mati punya hutang kan berat juga. Maka saya cenderung menyatakan itu hukumnya halal secara teoritis, tapi secara empiris tidak baik. Orang umroh ya kalau punya uang, kalau punya dana. Kalau hutang itu tentu tidak bagus. Apalagi kemudian ada umroh dengan model DP sekian, nanti kemudian sekian tahun berangkat. Waduh, itu berat itu. Segala yang menjanjikan, yang menyenangkan, sebelum terbukti mengkhawatirkan, mencurigakan, banyak merugikan. Baik, soal hukum bunga baik deposito maupun bank konvensional terjadi perbedaan pendapat sangat tajam. Ada yang membolehkan karena darurat, ada yang menganggap syubhat, ada yang mengharamkan, bahkan ada yang memprovokasi, pokoknya kalau ngambil bunga bank itu haram, wajib neraka. Astagfirullahaladzim, neraka itu ini Gusti Allah, sehingga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kok dia mewajibkan neraka untuk orang ngambil bank, ngambil bunga. Di dunia ini, sudah tidak usah dunia, di Indonesia ini mayoritas umat Islam masih bertransaksi dengan bank yang berbunga. Oke lah, ngajak, gak usah ngecap atau ngedeng-ngedeng begitu. Ada diilustrasikan dalam bentuk mimpi. Orang mimpi yang mengambil bunga itu menyesal sama sekali, kemudian pokoknya diilustrasikan begitu mengerikan. Itu fikih kok. Bidang fikih itu ya salah lah. Tapi ijtihad ini para ulama. Nanti silakan baca di buku saya disertasi yang menjadi buku judulnya Tradisi Intelektual NU. Di situ saya bahas soal bunga bank, soal asuransi. Tapi memang sekarang susah mencari bukunya, sudah laku kabeh gitu Yang jelas di situ saya jelaskan, kemudian saya juga dalam berbagai forum saya mengatakan bahwa itu mukhtalaf fih, masalah yang diperselisihkan. Kalau penyelenggara mengikuti yang membolehkan, ikuti karena memang masih mayoritas begitu. Sekarang pegawai juga begitu, pegawai negeri juga melalui bank konvensional. Saya termasuk yang melalui bank konvensional. Nek diharamkan berarti uang saya semuanya haram begitu. Jadi tolong ini dimaklumi, ada perbedaan pendapat, kita hargai semuanya, dan saya ikut mengkampanyekan ayo kita ikuti bank syariah, lembaga keuangan syariah untuk menenteramkan batin, walaupun sistemnya, prosedurnya, teknisnya masih banyak yang sama dengan bank konvensional. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.